Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, seisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, "Betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, "Celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu?" "Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku," jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang pelit?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, seisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, "Betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, "Celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu?" "Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku," jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang pelit?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, seisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, "Betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, "Celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu?" "Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku," jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang pelit?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, seisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, "Betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, "Celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu?" "Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku," jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang pelit?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, seisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, "Betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, "Celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu?" "Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku," jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang pelit?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku."
Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, seisi rumah pun menjadi terang, karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah akhirnya bisa menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah berkata, "Betapa terangnya cahaya dari wajahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, "Celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku." Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, "Siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu?" "Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku," jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, "Siapakah yang dimaksud orang pelit?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ia adalah orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, karena obor penerang juga kebetulan